Namaku Suryo. Aku lahir dan besar di desa ini. Desa kecil yang dulu bahkan jarang disebut orang kalau ditanya asal-usul. Letaknya jauh dari kota, jalannya sempit, kanan kiri sawah yang kalau musim kemarau pika-pika, seperti kulit ular tua. Dulu hidup di sini, ya begitu-begitu saja. Bangun pagi, ke sawah atau ke ladang, pulang sore dengan badan lengket oleh keringat dan lumpur. Kalau panen bagus, syukur. Kalau gagal, ya cuma bisa pasrah sambil ngopi pahit di teras rumah, ngobrol soal nasib yang rasanya nggak pernah berubah. Aku masih ingat betul waktu kecil, jalan utama desa kami cuma tanah merah. Kalau hujan, becek sampai ke mata kaki. Kalau kemarau, debunya masuk ke hidung dan bikin batuk. Anak-anak sekolah sering datang dengan celana coklat yang warnanya sudah gak jelas karena lumpur. Lampu jalan cuma ada di dekat balai desa, itu pun sering mati. Sinyal HP jangan ditanya, mau kirim pesan saja harus naik ke bukit kecil di ujung desa. Itu pun belum tentu terkirim. Anak-anak muda, termasuk teman-temanku, satu persatu pergi merantau. Ada yang ke kota jadi buruh bangunan, ada yang kerja di pabrik, ada juga yang gak pernah balik lagi dan cuma sesekali kirim kabar. Yang tinggal di desa kebanyakan orang tua atau orang-orang yang sudah pasrah sama keadaan. Aku termasuk yang bertahan. Entah karena terlalu cinta sama desa ini atau karena gak punya keberanian buat pergi. Semua mulai berubah sejak pemilihan lurah beberapa tahun lalu waktu itu. Orang-orang gak terlalu berharap banyak. Kami sering dengar janji manis, sudah sering kecewa, tapi nama satu orang terus dibicarakan. Pak Lurah yang sekarang itu, orangnya sederhana, rumahnya gak besar, bajunya selalu rapi tapi gak berlebihan. Kalau ngomong pelan, nadanya halus, bikin orang yang dengar merasa dihargai. Yang bikin heboh, dia terang-terangan bilang anti korupsi, bukan cuma slogan. Waktu terpilih, dia langsung mengumpulkan warga di balai desa. Dana desa dibuka terang-terangan, ditempel di papan pengumuman. Setiap pengeluaran dicatat, setiap rencana dijelaskan. Orang-orang yang biasanya sinis mulai manggut-manggut, pelan-pelan, perubahan datang. Jalan yang dulu rusak mulai dicor. Bukan cuma 1-2 ruas, tapi hampir semua jalan utama desa. Sawah-sawah yang sering kekeringan tiba-tiba dialiri irigasi baru. Airnya lancar, jernih, seperti nggak pernah habis. Petani tersenyum, panen mulai stabil, UMKM kecil-kecilan bermunculan. Ada yang jual keripik, ada yang buka bengkel, ada juga yang bikin warung kopi yang lumayan rame. Yang paling aneh menurutku, sinyal internet tiba-tiba kuat. Padahal dulu sudah berkali-kali minta ke pihak luar, katanya wilayah kami susah dijangkau. Tapi sekarang, orang bisa video call lancar dari rumah masing-masing. Anak-anak muda yang dulu pergi mulai pulang. Katanya di desa sekarang ada harapan. Setiap sore, aku sering duduk di warung dekat perempatan, dengar orang-orang ngobrol sambil ketawa kecil. Desa kita akhirnya maju, kata mereka, dengan nada bangga yang tulus. Ada rasa hangat di dadaku waktu dengar itu. Rasanya seperti mimpi yang akhirnya kejadian. Tapi sebagai orang yang hidup di sini sejak kecil, aku merasa ada yang janggal. Kemajuan ini terlalu cepat. Dalam hitungan bulan, desa kami seperti meloncat jauh ke depan. Bukan naik pelan-pelan, tapi lompat. Hal-hal yang dulu terasa mustahil, sekarang jadi biasa. Dan setiap kali aku mencoba mikir logis, kepala aku malah terasa berat. Seperti ada sesuatu yang gak mau dipikirkan terlalu dalam. Keanehan itu makin terasa kalau malam datang, terutama malam Jumat Kliwon. Aku bukan orang yang terlalu percaya hitungan hari atau mistis, tapi di desa, malam itu selalu punya aura berbeda. Udara terasa lebih dingin, suara jangkrik seperti berkurang, dan angin membawa bau yang susah dijelaskan. Bukan bau busuk, tapi seperti besi tua yang basah. Awalnya, aku cuma dengar kabar samar. Ada warga yang katanya pindah tanpa pamit. Ada yang katanya pergi ke kota dan gak balik. Orang-orang cuma mengangkat bahu. Mungkin bosan, kata mereka. Mungkin dapat kerja di luar. Tapi lama-lama, jumlahnya bertambah. Don't yang back, merinding. Mereka yang menghilang selalu orang-orang yang selama ini dianggap gak penting. Pemabuk, pengangguran, orang tua sebatang kara, atau orang yang sering bikin masalah. Seolah-olah desa sedang membersihkan dirinya sendiri. Aku masih ingat satu kejadian yang bikin tidurku nggak nyenyak berhari-hari. Ada seorang lelaki tua, tinggal sendirian di rumah reyot dekat sawah.
Orang-orang sering bilang dia beban, kerjanya cuma minta-minta, kadang marah gak jelas. Suatu malam Jumat Kliwon, rumahnya gelap. Paginya, pintu terbuka, tapi orangnya gak ada teriakan, gak ada tangisan, gak ada laporan orang hilang, seolah dia menguap begitu saja. Aku tanya ke tetangga sekitar, mereka cuma diam, lalu bilang pelan, "Wis, ojo dibahas, jangan dibahas." Kalimat itu terucap lebih dari sekali dari mulut orang yang berbeda. Nada mereka bukan marah, tapi seperti takut. Yang paling aneh, setiap ada yang menghilang, desa justru makin maju. Jalan bertambah bagus, panen makin melimpah, bantuan datang bertubi-tubi. Orang-orang mulai mengaitkan dua hal itu tanpa mengucapkannya. Ada kesepakatan diam yang gak pernah ditulis, tapi semua paham. Aku pernah lihat Pak Lurah berdiri sendirian di depan balai desa. Malam-malam, lampu balai menyala redup, bayangannya memanjang di tanah. Aku lewat sambil pura-pura main HP, tapi mataku mencuri pandang. Dia berdiri lama, seperti menunggu sesuatu. Wajahnya tenang, tapi matanya kosong. Waktu aku menyapa, dia menoleh dan tersenyum. Senyum yang sopan. Tapi entah kenapa bikin bulu kuduku berdiri. "Belum tidur, Suryo?" tanyanya. Aku cuma mengangguk dan buru-buru pergi. Di balik kengku, aku merasa seperti ada tatapan yang mengikuti. Bukan tatapan manusia biasa, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih tua. Sejak itu, setiap malam Jumat Kliwon, aku selalu terbangun. Entah karena mimpi, atau karena perasaan gak enak dalam tidur, aku sering mendengar langkah kaki di luar rumah. Padahal waktu aku bangun dan mengintip, jalanan kosong, sunyi yang aneh, sunyi yang terlalu rapi, seperti desa sedang menahan napas. Pagi-pagi setelahnya, kabar itu selalu datang. Ada satu nama yang gak terlihat lagi, dan orang-orang tetap menjalani hari seperti biasa. Ke sawah, ke pasar, ke warung kopi. Gak ada yang benar-benar berduka. Bahkan keluarga yang ditinggalkan pun terlihat lebih makmur dari sebelumnya. Rumah mereka diperbaiki, usaha mereka lancar, senyum mereka lebar, tapi matanya seperti menyimpan sesuatu. Aku mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah kemajuan ini memang berkah? Atau ada harga yang harus dibayar, tapi sengaja dilupakan? Setiap kali pertanyaan itu muncul, ada rasa takut yang ikut datang. Takut kalau aku tahu terlalu banyak. Takut kalau aku termasuk orang yang suatu hari dianggap gak perlu. Desa ini sekarang terlihat sempurna dari luar, tapi di balik senyum, di balik jalan cor dan sawah hijau, ada lubang gelap yang pelan-pelan menelan orang. Dan yang paling mengerikan, lubang itu seolah diterima dengan sukarela. Aku masih Suryo yang sama, orang desa biasa yang cuman ingin hidup tenang. Tapi sejak semua ini terjadi, aku merasa desa ini bukan lagi tempat yang benar-benar aku kenal. Seperti ada wajah lain yang baru terlihat sekarang. Wajah yang tersenyum manis di siang hari, tapi berubah jadi sesuatu yang dingin dan kejam saat malam Jumat Kliwon tiba. Dan perasaan itu, perasaan bahwa kesempurnaan ini dibangun di atas sesuatu yang salah, terus menghantuiku. Bahkan saat aku mencoba memejamkan mata, awalnya yang hilang hanyalah orang-orang yang dianggap beban oleh desa. Mereka yang sudah lanjut usia, yang tidak bisa bekerja lagi, atau yang sehari-hari cuma duduk di depan rumah sambil minum kopi dan sesekali menggerutu. Ada juga pemabuk yang tiap malam selalu membuat keributan kecil, menakut-nakuti anak-anak, atau berkelahi dengan tetangga tanpa alasan jelas. Semua orang sepakat, keberadaan mereka tidak terlalu penting untuk kemajuan desa. Bahkan, ada yang diam-diam merasa lega ketika mereka hilang. Warga biasanya cuma menanggapi ringan, mungkin kabur, kata mereka, atau mungkin pindah. Tidak ada yang benar-benar merasa kehilangan. Dan itu terasa aneh bagiku, karena biasanya hilangnya seseorang akan menimbulkan kepanikan. Tapi tidak di sini. Hilangnya mereka seperti sebuah hukum alam yang diterima begitu saja. Aku sendiri tidak terlalu ingin terlalu ikut campur pada awalnya. Aku hanya mengamati, tapi rasa penasaran mulai muncul ketika jumlah orang yang hilang semakin banyak. Pada bulan pertama, yang hilang hanya seorang pemabuk tua bernama Pak Jatmiko. Dia tinggal sendirian di rumah reot di ujung desa. Orang-orang bilang dia sering mabuk dan suka mengganggu tetangga. Keesokan harinya, rumah Nia sepi. Haji itu, ayam peliharaannya berlari keliling halaman,
tanpa ada yang memberi makan. Pak Jatmiko tidak pernah ditemukan. Tetangganya cuma menggeleng, "Ya wis lah, mungkin pergi," kata mereka, dan kembali ke aktivitasnya seperti biasa. Bulan berikutnya, seorang nenek yang biasanya duduk di depan rumahnya sambil menenun hilang. Tidak ada jejak, tidak ada koper, tidak ada tas. Bahkan tikar anyamannya pun tertinggal di ruang tamu. Aku ikut melihat tempatnya pagi itu. Bau anyir samar seperti besi berkarat masih ada, tapi tidak ada darah, tidak ada perlawanan. Hanya sepi yang menyelimuti rumahnya. Aku merasa bulu kuduku berdiri, tapi orang-orang di sekitarku malah tersenyum bangga, seolah desa baru saja mendapatkan berkah besar. Yang lebih membuatku gelisah, sebelum hilang, orang-orang ini selalu dipanggil ke balai desa oleh Pak Lurah. Saat dipanggil, mereka biasanya keluar dengan wajah pucat, langkah pelan, dan mata yang kosong. Orang-orang bilang, "Cuma pendataan," kata beliau. Tapi sesuatu tentang kata itu terasa salah. Pandat, mengapa orang-orang itu selalu kembali dengan pandangan seperti tersedak ketakutan, dan beberapa hari kemudian hilang begitu saja tanpa jejak. Aku mencoba mengamati dari jauh. Suatu malam, aku menyelinap mendekati balai desa. Malam itu bulan hampir purnama, tapi langit gelap. Awan bergerak cepat seperti dikejar angin. Angin malam membawa aroma anyir, seolah ada sesuatu yang membusuk. Aku menahan napas ketika melihat Pak Lurah berdiri di depan balai, sendirian. Dia menyalakan dupa dengan perlahan, dan asapnya menjalar tipis ke udara malam yang dingin. Bau anyir besi karatan itu sampai ke jalan, membuatku mual dan merinding. Aku hampir ingin lari, tapi rasa penasaran menahanku. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik senyum sopan Pak Lurah itu. Pak Lurah berdiri diam, kedua tangannya diletakkan di depan dada, seperti orang sedang berdoa. Matanya menatap patung kayu tua yang berada di sudut balai desa. Patung yang sebelumnya tidak pernah kulihat dengan detail. Kayu patung itu hitam legam, wajahnya samar, tapi aura yang dipancarkan membuatku kaku. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat cahaya lilin yang memantul di permukaan matanya, dan seolah-olah patung itu hidup, menatap lurus ke arah Pak Lurah. Aku memberanikan diri memanggilnya pelan. "Pak Lurah." Dia menoleh perlahan, senyumnya hangat tapi matanya kosong. "Belum tidur, Suryo?" tanyanya. Suaranya lembut, tapi ada nada aneh yang membuat darahku berhenti mengalir sebentar. Aku mengangguk gugup, menelan ludah. Suasana malam itu terasa seperti dibekukan, sepi yang tidak wajar. Bahkan suara jangkrik pun seolah menahan diri untuk tidak bersuara. Aku ingin bertanya, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokan. Beberapa malam berikutnya, aku mulai mengamati para warga yang hilang. Ada pola yang sama. Mereka yang tidak berguna, kata orang desa, tapi lebih dari itu, mereka selalu terlihat ragu-ragu, seperti mereka sudah tahu sesuatu, tapi takut mengakui. Sebelum menghilang, mereka biasanya melakukan hal-hal aneh. Ada yang tiba-tiba rajin bersih-bersih rumah, ada yang berdoa sepanjang malam, dan ada yang menulis surat tapi tidak pernah dikirim. Rasanya seperti mereka tahu apa yang akan terjadi, tapi tidak bisa mencegahnya. Aku mencoba bicara dengan beberapa tetangga. Mereka menjawab pelan, seolah takut terdengar oleh seseorang. "Lah, itu sudah aturan lama desa," kata seorang bapak tua dengan suara gemetar. "Sing ilang iku sing ora penting, Suryo." "Oh, enggak tekek," aku menelan ludah. "Aturan lama? Aku baru lahir di desa ini, tapi tidak pernah dengar cerita semacam itu." Satu malam, aku berpapasan dengan seorang pemuda yang biasanya riang dan banyak bicara. Namanya Joko. Dia sedang duduk di depan warung, matanya merah dan pucat. Aku mendekat dan bertanya, "Kamu kenapa, Jo?" Dia menggeleng pelan. Aku lihat Pak Lurah dengan orang-orang yang akan hilang. Semua sudah ditentukan. Aku nggak berani cerita lebih banyak." Aku menatapnya. Rasa takut yang terpancar dari wajahnya membuat jantungku berdebar. Aku merasa ada sesuatu yang lebih gelap dari sekadar hilangnya beberapa orang. Sesuatu yang berhubungan langsung dengan Pak Lurah dan balai desa itu. Hari-hari berlalu, dan jumlah orang yang hilang semakin bertambah. Ada yang tua, ada yang muda, tapi yang hilang selalu orang yang selama ini dianggap tidak berguna. Anehnya, desa makin makmur, jalan makin rapi, sawah makin subur, warung-warung
makin ramai. Dan bantuan dari luar desa datang lebih cepat dari yang pernah aku bayangkan. Orang-orang mulai mengaitkan kemakmuran itu dengan hilangnya beberapa warga. Tapi tidak ada yang berani membicarakan hal itu secara terbuka. Aku sendiri mulai merasa terjebak dalam dilema. Di satu sisi, desa menjadi makmur, orang-orang tersenyum, dan kehidupan terlihat lebih baik. Tapi di sisi lain, ada rasa takut yang terus menghantui. Setiap malam Jumat Kliwon, aku selalu waspada. Aku merasa ada tatapan yang mengawasi, langkah kaki yang mengintai, dan aroma anyir besi karatan yang selalu menguar dari balai desa. Suatu malam, aku memutuskan untuk mendekati rumah seorang tetangga yang baru hilang. Rumahnya kosong, pintu terbuka, dan lampu redup di dalam. Aku masuk pelan-pelan, mencoba merasakan sesuatu. Di tengah rumah, ada segumpal rambut yang terbakar sebagian, sisa dupa yang masih hangus, dan coretan aneh di dinding. Aku tidak membaca semuanya, tapi ada satu kata yang jelas, sumpah. Bulu kudukku berdiri. Kata itu terdengar seperti bisikan dari masa lalu, sesuatu yang sudah lama terlupakan, tapi tetap hidup di desa ini. Aku mulai menyadari bahwa hilangnya warga bukan sekadar kebetulan atau pindah ke kota. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih tua, yang berjalan di balik semua kemajuan desa. Sesuatu yang menggunakan Pak Lurah sebagai perantara. Sesuatu yang membuat desa tetap makmur dengan mengorbankan mereka yang dianggap tidak berguna. Sejak saat itu, aku tidak bisa lagi melihat desa dengan mata biasa. Setiap wajah tersenyum, setiap pintu terbuka, setiap lampu yang menyala di malam hari, semuanya mulai terasa mencurigakan. Aku merasa desa ini seperti makhluk hidup yang menarik napas dalam-dalam di siang hari dan menelan korbannya di malam Jumat Kliwon. Aku mulai curiga serius ketika kakekku sakit keras. Orang yang biasanya kuat, selalu tersenyum dan bercanda, kini terbaring di ranjang. Wajahnya pucat dan keringat dingin menetes di pelipisnya. Aku duduk di sampingnya, menahan perasaan cemas yang sudah lama mengendap. Kakekku menarik lenganku dengan tangan yang gemetar, matanya setengah terbuka, dan suaranya hampir berbisik. Suryo, ojo percaya lurahmu, katanya. Napasnya tersengal-sengal. Aku menunduk, merinding sampai tulang belakangku seperti digigit es. Kenapa kek? Tanyaku, pelan. Suara hatiku bergetar. Antara takut dan penasaran, kakek menatapku dengan mata yang seolah menembus gelap, dan berkata lagi dengan suara lebih lemah tapi tegas. Dia nyembah Kiai Ireng, penjaga sumpah darah desa. Ojo nganti keliru, Suryo. Sing salah bakal ditelan peteng. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi bibirnya sudah mulai gemetar, dan kata-kata terakhirnya hanyut bersama desahan napasnya yang berat. Malam itu, kakek meninggal. Tepat malam Jumat Kliwon, malam yang sejak dulu selalu membawa hawa aneh ke desa kami. Malam yang selalu membuat bulu kuduk meremang. Keesokan paginya, aku melihat desa berubah lagi. Semua orang tampak riang, seolah tidak ada yang hilang semalam. Bahkan tetangga dekat kakek menggelar syukuran panen besar-besaran. Jalanan penuh dengan tumpukan hasil bumi, beras, sayur-sayuran, dan buah-buahan yang melimpah. Orang-orang menyanyi, menari, dan memasang lampu warna-warni di sepanjang jalan. Aroma dupa dan bunga segar memenuhi udara. Tapi di balik semua itu, aku merasa ada rasa getir yang mengintai di antara senyum mereka. Aku mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Kiai Ireng itu? Dari cerita-cerita orang tua yang dulu hanya kudengar sekilas sebagai dongeng menakutkan, aku akhirnya menemukan bahwa pesugihan sumpah getih desa bukan sekadar cerita. Ini adalah perjanjian lama yang diwariskan turun-temurun. Pemimpin desa yang terpilih harus melakukan ritual tertentu dan menukar nyawa warga demi kemakmuran desa. Yang dikorbankan harus dianggap tidak berguna oleh mayoritas warga. Ritual ini harus dilakukan secara rutin dan tidak boleh dihentikan. Kalau sumpah itu diabaikan atau dihentikan, seluruh desa akan menghadapi malapetaka. Panen gagal, penyakit menyebar, bahkan kematian massal bisa terjadi. Aku mencoba menelusuri lebih jauh. Dari beberapa orang tua yang masih hidup, aku mendengar kisah-kisah samar tentang Kiai Ireng. Konon, Kiai Ireng bukan manusia biasa. Ia sosok tinggi besar, berjubah hitam legam,
Wajahnya samar tapi matanya selalu merah seperti bara api. Ia muncul di desa setiap kali sumpah darah dilakukan. Merrick yang pernah melihatnya mengatakan bahwa aura Kiai Ireng membuat bulu kuduk berdiri dan napas terhenti sejenak. Suaranya, jika terdengar seperti ribuan bisikan yang datang bersamaan, membingungkan pikiran manusia. Aku mencoba menceritakan temuanku kepada beberapa tetangga, tapi mereka menatapku dengan mata takut dan ketakutan yang sama. Seorang nenek tua bahkan menahan tangannya di mulutnya ketika aku menyebut nama Kiai Ireng. "Ojo ngomong kui, Suryo. Ojo nganggu, ye ngerti lali. Awakmu ora bakal selamat," katanya. Suaranya gemetar. Aku merasa desa ini semakin aneh. Setiap orang yang dianggap tidak berguna oleh desa mulai menghilang secara misterius. Kadang mereka dipanggil ke balai desa, kadang hilang begitu saja. Dan setiap kali itu terjadi, desa makin makmur. Jalanan diperbaiki, sawah subur, usaha warga makin maju. Orang-orang mulai menerima bahwa hilangnya beberapa warga adalah harga untuk kemakmuran. Tapi aku, Suryo, merasa ini tidak masuk akal. Ada sesuatu yang gelap, yang lebih tua dan lebih berbahaya daripada sekadar hilangnya beberapa orang. Suatu malam, aku memutuskan untuk menyelinap ke balai desa lagi. Malam itu bulan hampir purnama, tapi langit tertutup awan tebal. Angin malam membawa aroma anjir besi, seperti bau darah kering yang samar. Aku melihat Pak Lurah berdiri di depan patung Kiai Ireng, lilin-lilin kecil menyala di sekelilingnya. Bayangan mereka menari di dinding, menciptakan pola yang membuat kepala pusing. Pak Lurah berlutut, tangannya menutup dada, kepala menunduk. Suara napasnya berat, tapi tenang. Aku menahan napas, mencoba tidak terdengar. Dari celah pintu, aku melihat patung Kiai Ireng seolah bergerak. Wajahnya samar, tapi aura kegelapannya membuatku ingin menutup mata. Lalu aku mendengar bisikan, samar tapi jelas. "Suryo, ngerti? Ojo melu campur." Aku mundur pelan, jantung berdebar kencang. Aku merasa tubuhku menggigil. Sejak malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Setiap bayangan di rumahku terasa seperti mata merah yang menatap. Setiap langkah kaki di jalan desa terdengar lebih berat, lebih menyeramkan. Bahkan suara angin yang berdesir di daun-daun bambu terasa seperti bisikan yang memperingatkanku agar jangan mengorek terlalu dalam. Aku mulai menelusuri catatan tua di rumah kakek. Buku-buku lusuh itu penuh dengan tulisan tangan yang nyaris pudar. Dari catatan itu, aku tahu bahwa sumpah getih desa bukan sekadar legenda. Setiap pemimpin desa yang menandatangani sumpah harus mengorbankan nyawa tertentu. Mereka yang dianggap tak begut, tapi lebih mengerikan lagi, sumpah itu tidak bisa diputuskan. Kalau satu kali gagal, seluruh desa akan merasakan kutukan Kiai Ireng. Panen gagal, ternak mati, anak-anak sakit, dan orang tua yang masih sehat bisa mati mendadak. Aku mulai mengerti kenapa Pak Lurah terlihat tenang tapi kosong. Dia bukan pelaku semata-mata, tapi korban dari tradisi tua yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tidak ada ruang untuk menolak, tidak ada jalan untuk lari. Bahkan jika seseorang mencoba mengungkap rahasia ini, Kiai Ireng akan muncul, menegur, dan menunjukkan kekuatan yang membuat manusia normal lumpuh karena takut. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasakan kehadiran Kiai Ireng di desa ini. Malam Jumat Kliwon terasa berbeda. Angin yang biasanya sepoi-sepoi menjadi dingin menusuk tulang. Suara jangkrik hilang, digantikan suara gemerisik aneh di antara semak-semek dan pepohonan. Aku pernah berdiri di tepi sawah dan merasa ada bayangan besar menatapku dari kejauhan. Bayangan itu bergerak pelan, tanpa suara, dan aku yakin itu bukan manusia biasa. Aku juga mendengar cerita dari beberapa warga yang berhasil lolos dari pemanggilan balai desa. Mereka mengatakan bahwa Kiai Ireng bisa melihat isi hati manusia. Dia tahu siapa yang takut, siapa yang bersalah, dan siapa yang pantas untuk diambil. Orang-orang yang pernah bertemu dengannya bilang bahwa matanya seperti memindai seluruh hidup seseorang dalam satu tatapan. Mereka merasa seolah-olah seluruh rahasia mereka terbuka. Dan jika ia tidak puas, ia akan mengambil nyawa mereka dengan cara yang paling mengerikan. Aku merasa terjebak di tengah dilema. Di satu sisi, desa kami makmur, orang-orang tersenyum, dan kehidupan terlihat lebih baik. Tapi di sisi lain, ada kekuatan gelap yang mengintai. Sesuatu yang mengubah desa
menjadi arena permainan maut. Setiap kali aku berjalan di malam hari, aku selalu menoleh ke belakang, merasa ada tatapan merah yang mengikuti. Setiap suara langkah kaki yang aku dengar terasa berat, seperti bumi sendiri menekanku. Aku mulai menyadari bahwa desa ini bukan lagi tempat yang aman. Setiap senyum di siang hari, setiap lampu yang menyala di rumah tetangga, semua itu menipu. Ada bayangan yang berjalan di balik semua kemakmuran. Ada yang menunggu malam Jumat Kliwon untuk menagih harga yang sudah lama ditentukan. Malam itu, aku duduk di teras rumah kakekku yang sudah kosong. Angin malam menerpa wajahku, membawa aroma anyir yang samar. Aku menutup mata, mencoba mengingat koti kata terakhir kakekku. Ojo percaya lurahmu, ojo nganti keliru. Sing salah bakal ditelan peteng. Aku menelan ludah. Rasanya kata-kata itu lebih dari sekadar peringatan. Itu adalah nasihat untuk bertahan hidup. Aku tahu, aku harus belajar lebih banyak tentang Kiai Ireng, tentang sumpah darah desa, tentang tradisi yang menakutkan ini. Aku harus memahami aturan mainnya sebelum semuanya terlambat. Tapi menguasai tubuhku. Setiap malam, ketika aku mencoba tidur, aku selalu terbangun dengan perasaan ada yang berdiri di sudut kamar, mengawasi, menunggu. Dan aku tahu, malam Jumat Kliwon berikutnya, mungkin aku akan melihat sesuatu yang lebih dekat daripada sebelumnya. Aku menatap langit gelap, berdoa dalam hati, berharap masih ada jalan untuk menyelamatkan desa dan warganya, tanpa harus kehilangan nyawaku sendiri. Tapi di sudut pikiranku, aku tahu, tradisi ini lebih kuat daripada manusia biasa. Kiai Ireng bukan sekadar legenda, bukan sekadar cerita menakutkan. Dia adalah penjaga sumpah darah desa, kekuatan yang menuntut korban, dan dia tidak pernah salah dalam memilih siapa yang pantas dan siapa yang harus dibayar sejak malam itu. Hidupku berubah. Aku menjadi lebih waspada, lebih diam, tapi tetap harus berjalan di antara warga yang tersenyum, jalan yang bersih, dan sawah yang subur. Semua terlihat normal, tapi aku tahu, di balik normal itu, ada kegelapan yang menunggu. Dan kegelapan itu memiliki nama. Kiai Iren. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut yang sudah lama bersarang di dadaku. Malam itu Jumat, Kliwon bulan setingga, purnama tersembunyi di balik awan gelap. Angin malam berdesir pelan, tapi dinginnya menusuk tulang. Aku keluar dari rumah dengan langkah pelan, membawa senter kecil dan kantong kain berisi beberapa barang seadanya air, korek api, dan buku catatan. Kakek yang kubawa diam-diam, hatiku berdebar, tapi ada dorongan yang lebih kuat. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di balai desa setiap malam Jumat Kliwon. Jalanan desa sepi, hanya suara dedaunan yang digerakkan angin dan gemerisik semak di pinggir sawah. Lampion di rumah tetangga sebagian besar mati, dan bau anyir samar seperti besi karatan menyelinap di udara malam. Semakin dekat aku ke balai desa, bulu kuduku berdiri. Ada sesuatu di udara yang membuat napasku berat, seperti ada tangan tak terlihat menahan setiap helaan napasku. Aku menempelkan tubuh ke dinding, mengintip dari celah pintu yang setengah terbuka. Di dalam, Pak Lurah berdiri sendirian, tangan terlipat di depan dada, dan di sekelilingnya lilin kecil menyala, memancarkan cahaya kuning redup. Di tengah ruangan, lantai kayu bergoyang pelan saat beliau melangkah ke arah sebuah bagian yang lebih tinggi dari lantai balai. Ada suara kayu berderit, tapi tak cukup keras untuk memecah kesunyian malam. Aku menelan ludah. Aku menemukan sebuah tangga kecil di sudut ruangan, tersembunyi di balik tumpukan karung beras dan meja tua. Tangga itu menuju ke bawah lantai kayu, ruang sempit yang selama ini tak pernah kulihat. Aku menuruni tangga perlahan, menahan napas, menatap setiap sudut yang diterangi cahaya senterku. Bau lembab bercampur anyir besi makin terasa kuat, menusuk hidung dan tenggorokan. Di dinding, aku melihat coretan nama. Ada ratusan nama, ditulis dengan tinta yang sudah pudar, sebagian bahkan tampak seperti darah kering. Tanganku gemetar saat aku menyentuh salah satu tulisan, dan di antara nama-nama itu, aku menemukan nama kakekku. Seolah detik itu waktu berhenti, dan aku merasakan napas dingin yang melewati leherku. Aku melangkah lebih dalam. Di tengah ruangan, berdiri patung hitam legam, berbentuk manusia berjubah. Wajahnya tidak jelas, tapi aura yang dipancarkan begitu kuat sehingga membuatku ingin mundur. Matanya menyala merah, tidak terang,
tapi cukup untuk menembus kegelapan dan menatap tepat ke arahku. Rasanya seperti ada kehidupan di dalam patung itu, seperti sesuatu yang menunggu dan menilai setiap gerakanku. Pak Lurah berlutut di depan patung, suaranya lirih, tapi jelas terdengar oleh telingaku. Nyawa sudah kami serahkan. Desa makmur, jangan kau ingkari janji, katanya. Dan aku bisa merasakan ketegangan di suaranya. Seolah beliau berbicara bukan hanya kepada patung itu, tapi kepada kekuatan yang jauh lebih tua, lebih kuat daripada manusia. Aku menahan napas, tubuhku membeku. Detik-detik itu terasa seperti menit, menit terasa seperti jam. Lalu, sesuatu yang membuat jantungku nyaris berhenti terjadi. Patung itu bergerak. Perlahan, jubah hitamnya bergoyang. Meski tidak ada angin yang cukup kencang untuk membuatnya bergerak, kepala patung menoleh ke arahku. Dan matanya yang merah menyala seakan menembus kegelapan hatiku, menilai ketakutan dan keberanianku sekaligus. Tiba-tiba aku mendengar bisikan, lembut tapi menembus otakku. Suryo, giliranmu akan tiba. Aku tersentak, tangan senterku hampir terlepas. Napasku terengah-engah, dan detak jantungku terasa di telingaku sendiri. Tubuhku kaku, dan aku hampir tidak bisa bergerak. Bau anyir besi semakin pekat, dan suara lilin yang berderak membuat ruangan semakin hidup, meskipun tidak ada angin. Pak Lurah tidak menoleh ke arahku, tetap berlutut, menunduk, seperti sedang membaca mantra atau doa kuno yang aku tidak mengerti. Tangannya bergetar pelan, dan aku bisa melihat keringat dingin menetes di pelipisnya. Suaranya lirih lagi, jangan ingkari, jangan salah pilih. Lalu dia diam, tetap terfokus pada patung. Aku menyelinap sedikit lebih dekat, mencoba mencari celah untuk melihat lebih jelas. Di dinding, aku mulai melihat lebih banyak coretan, nama-nama yang hilang sebelumnya, warga yang dianggap tidak berguna. Semuanya tertulis di sini. Aku melihat nama Pak Jatmiko, nenek tua yang hilang, bahkan Beberopa, pemuda yang jarang bicara. Semua ditulis dengan tinta yang mengering, dan beberapa terlihat seolah baru ditulis malam itu. Tiba-tiba terdengar langkah kaki di atas lantai balai. Aku menahan napas. Suara itu pelan tapi pasti, seperti seseorang sedang berjalan di kayu tua. Yang aku menunduk di balik patung, tubuhku menempel ke lantai dingin. Mata patung terus menatapku, seolah tahu aku di sini. Aku ingin berlari, tapi kaki terasa lumpuh dan suaraku tercekat di tenggorokan. Dari atas, suara Pak Lurah memanggil, "Suryo, ojo metu saiki Suryo. Jangan keluar sekarang." Suaranya lembut tapi tegas, membawa campuran peringatan dan kepedihan. Aku menelan ludah, tubuhku gemetar. Aku tahu, jika aku salah bergerak, jika aku ketahuan, mungkin aku tidak akan pernah keluar dari ruang ini. Aku duduk di lantai, menahan napas, mencoba menenangkan diri. Dalam gelap aku mulai melihat detail lain dari ruangan itu. Di satu sudut, ada semacam altar kecil dengan dupa yang sudah setengah habis, beberapa mangkuk berisi air kotor, dan beberapa benda aneh yang aku tidak kenal. Ada potongan kain hitam, rambut manusia yang sudah kusut, dan benda-benda yang terasa seperti bagian dari ritual tua. Semua itu menimbulkan rasa takut yang dalam, sampai aku merasa ada tangan tak terlihat yang menekan dadaku, membuat napasku sulit. Aku memperhatikan patung. Lagi, sesekali, jubah hitamnya bergoyang pelan, dan matanya yang merah menyala seolah menembus setiap lapisan pikiranku. Ada perasaan kuat bahwa ia bisa membaca isi hatiku, menilai ketakutanku, bahkan mengetahui siapa yang pantas hidup dan siapa yang pantas hilang. Suasana di ruang itu tidak lagi sekadar horor biasa. Ada kesadaran yang hidup, yang membuat seluruh tubuhku gemetar. Aku mencoba mengingat semua yang kakekku katakan sebelum meninggal. Ojo percaya lurahmu, sing salah bakal ditelan peteng. Aku mulai mengerti, bukan hanya Pak Lurah yang terjebak, tapi seluruh desa. Ritual ini, sumpah getih desa, adalah sesuatu yang lebih besar daripada manusia biasa. Semua warga yang hilang, semua kemakmuran yang terlihat, semuanya dibangun di atas aturan gelap yang tidak bisa diubah. Aku menunduk, mencoba diam, tapi bisikan itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih dekat, seakan berada di telingaku sendiri. Suryo, giliranmu akan tiba. Cilik gemetar, dan aku hampir tidak bisa menahan rasa panik. Aku tahu, aku tidak bisa tinggal lebih lama. Aku harus keluar dari sini sebelum ketahuan,
Tapi rasa penasaran tetap mengikatku, memaksa aku untuk mengamati, untuk mencari tahu lebih banyak. Aku menatap nama kakekku di dinding lagi, dan hatiku nyaris hancur. Rasanya seperti menatap kematian yang tidak bisa dicegah. Dan aku mulai menyadari bahwa desa ini bukan hanya makmur karena kerja keras atau keberuntungan. Desa ini makmur karena pengorbanan yang gelap, nyawa yang ditukar, dan sumpah yang tidak pernah bisa dilanggar. Aku merangkak pelan ke tangga, menahan napas, dan mencoba menuruni kembali ke lantai balai. Saat aku sampai di atas, Pak Lurah masih berlutut, matanya menunduk. Tapi aku merasakan pandangan kosongnya menyadari kehadiranku. Dia tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum samar, senyum yang menyiratkan penyesalan, ketegangan, dan kepasrahan. Aku keluar dari balai desa malam itu, tubuh gemetar, napas tersengal, dan jantung berdetak tak karuan. Angin malam menerpa wajahku, membawa aroma anyir yang semakin pekat. Aku berjalan pulang dengan langkah cepat, tapi mataku terus menoleh kembali ke kegelapan. Bayangan patung itu, suara bisikan, dan semua coretan nama di dinding terus menghantui pikiranku. Sejak malam itu, aku tahu satu hal. Desa ini memiliki rahasia yang lebih tua dan lebih gelap daripada yang bisa kubayangkan. Dan aku, Suryo, berada di tengah-tengahnya sebagai saksi yang tidak bisa mengubah apapun. Atau mungkin suatu hari akan menjadi bagian dari rahasia itu sendiri. Keesokan harinya, aku memberanikan diri untuk menemui Pak Lurah. Hati ini campur aduk antara penasaran, takut, dan ingin mencari jawaban. Pagi itu udara desa terasa hangat, tapi anehnya, ada ketegangan yang menyelimuti. Jalanan normal, ayam berkokok seperti biasa, tapi bagi mataku, semua terlihat berbeda. Semua orang tersenyum, tapi ada rasa kosong di balik senyum itu. Rasanya seperti desa ini menunggu sesuatu, menunggu aku menanyakan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Aku menatap rumah Pak Lurah dari jauh. Rumah sederhana yang selalu tampak rapi, tapi ada aura berat yang menyelimuti. Aku mengetuk pintu perlahan. Dari dalam, terdengar suara langkah kaki yang pelan, tapi pasti. Pintu dibuka, dan aku melihat Pak Lurah. Wajahnya pucat, matanya merah karena kurang tidur. Bajunya rapi seperti biasa, tapi ada kantung gelap di bawah. Matanya yang sebelumnya tidak pernah kulihat. "Selamat pagi, Suryo," katanya pelan. Suaranya lembut, tapi nada itu membawa sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku mengangguk, ragu, Pak. "Semua ini, Penrod?" tanyaku. Suaraku bergetar, tapi aku mencoba terdengar tegas. Beliau diam lama, seolah menimbang kata-kata yang akan keluar, menimbang beban yang harus dibagikan. Aku menunggu, jantung berdetak kencang, keringat dingin menetes di pelipis. Akhirnya beliau menarik napas panjang, duduk di kursi kayu tua di teras. Wajahnya menunduk, tangan menutupi sebagian wajahnya. "Aku nggak mau korupsi, Suryo," katanya pelan. Suaranya hampir tersedak. "Tapi sistem ini busuk. Kalau aku jujur tanpa kekuatan, desa ini hancur. Semua yang kita bangun akan lenyap, atau lebih buruk." Suara beliau pecah. Ada getaran takut yang jarang kulihat dari orang sekuat beliau. Aku menatapnya, mencoba mencerna semua kata itu. "Jadi, Bapak menukar nyawa warga?" Aku tidak bisa menyembunyikan rasa takut, rasa jijik, tapi juga penasaran. Tubuhku terasa kaku, dan udara pagi tiba-tiba terasa berat, seperti menekan paru-paru. Pak Lurah mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Ada penyesalan, kepasrahan, dan ketakutan sekaligus. "Aku cuma meneruskan sumpah, Suryo. Kalau aku berhenti, Kiai Reng bakal ambil semuanya, termasuk anak-anak kecil. Sing orang ngerti apa-apa." Suara beliau pecah, dan aku merasakan hawa dingin menjalar di tubuhku. Meskipun matahari pagi bersinar terang, aku menelan ludah. Aku sadar saat itu bahwa Pak Lurah bukanlah pahlawan, tapi juga bukan penjahat sepenuhnya. Beliau hanyalah manusia yang terjebak di antara tradisi tua yang mengerikan dan keinginan untuk menjaga desanya tetap hidup. Aku bisa merasakan beban yang beliau pikul, seperti rantai tak terlihat yang menjerat seluruh hidupnya. Aku nggak tahu harus gimana lagi, Suryo," lanjut beliau. Suara hampir berbisik. "Setiap malam Jumat Kliwon, aku harus memilih siapa yang akan pergi.
dan aku memilih sesuai aturan. Aku memilih mereka yang dianggap tidak berguna, supaya desa tetap hidup. Aku benci melakukan ini, tapi kalau aku berhenti, semua akan hancur. Panen gagal, ternak mati, anak-anak sakit, dan yang paling buruk, Kiai Irang akan datang. Aku duduk di kursi seberang beliau, tidak bisa berkata apa-apa, hanya diam, menatap orang yang selama ini aku kagumi. Tapi sekarang aku mengerti bahwa beliau hidup dalam penjara yang tak terlihat. Pak Lurah menunduk lagi, tangannya menggenggam kursi seolah mencoba menahan semua rasa bersalah dan takut. Pak, tapi bagaimana? Bagaimana caranya memilih mereka? Apa mereka pantas? Aku mencoba bertanya. Meskipun tahu jawabannya akan membuatku semakin takut. Pak Lurah menatapku lama, lalu menarik napas panjang. Suryo, sing ditukuiku ora bisa diukur, ora bisa ditimbang nganggo akal. Aku milih sesuai pandangan desa, sing ora berguna, sing paling lemah, sing ora duwe masa depan. Nanging, kadang aku salah, kadang aku milih wong sing sebenarnya. Ora, matanya berkokek-kokak, suara pecah, dan aku bisa melihat air mata menetes di pipinya. Aku menangis saben, aku ngerti sing ilang iku ora salah. Nanging, ora ana pilihan liyane. Aku terdiam, kata-kata itu membekas, lebih dalam dari rasa takut. Aku mulai mengerti bahwa desa ini bukan sekadar makmur karena kerja keras, tapi karena pengorbanan yang mengerikan. Setiap senyum di siang hari, setiap jalanan yang rapi, setiap sawah subur, semua itu dibayar dengan nyawa manusia yang tak terlihat yang dianggap tidak berguna oleh mayoritas, Pak. Apakah ini tradisi yang diwariskan? Tanyaku. Suara hampir tak terdengar. Beliau mengangguk pelan. Ya, diwariskan turun-temurun. Pemimpin desa harus meneruskan. Yen ora, sumpah bakal melayu. Kiai Ireng bakal tekad, lan ora bakal ninggalake sapa wae. Aku ngerti, iki salah. Nanging ora ana pilihan liyane. Aku menunduk, merasakan dingin yang menjalar dari punggung hingga ujung kaki. Malam Jumat Kliwon berikutnya terasa semakin menakutkan, karena aku sekarang tahu kebenaran di balik semua hilangnya warga desa. Aku tahu desa ini tampak makmur, tapi ada harga yang dibayar, harga yang terlalu tinggi dan tidak bisa dihindari. Pak Lurah menangis di hadapanku. Bukan tangisan biasa, itu tangisan seorang manusia yang menyadari bahwa dia adalah bagian dari mesin kegelapan yang lebih tua dan lebih kuat daripada manusia biasa. Tangisan itu penuh penyesalan, rasa takut, dan kepasrahan yang membuatku hampir ingin memeluk beliau. Tapi juga takut akan rahasia yang kami bagi. Aku duduk di sana, diam, membiarkan air mata beliau jatuh, membiarkan semua kebenaran mengalir ke telingaku, masuk ke dalam pikiranku. Aku tahu bahwa malam berikutnya, ketika semua warga tidur dan balai desa kembali beraktivitas, aku akan melihat sisi lain dari desa ini. Sisi yang lebih gelap, lebih kejam, dan lebih nyata daripada yang pernah aku bayangkan. Pak Lurah menghela napas panjang, lalu menatapku dengan mata yang lelah, tapi penuh kepedihan. Suryo, yen kowe ngerti iki kabeh, kudu hati-hati. Ora kabeh sing katon apik iku bener, ora kabeh sing katon salah iku salah. Aku mung pengen desa iki tetep urip, nanging aku wedi kabeh bakal kelakon yen aku salah langkah. Aku mengangguk pelan. Kata-kata itu tetap membekas di hatiku. Aku menyadari satu hal, aku tidak lagi bisa hidup seperti sebelumnya. Desa ini, Pak Lurah, Kiai Ireng, Sumbadara, semuanya sudah menyentuh hidupku. Dan aku tahu jalan ke depan tidak akan mudah. Aku harus berhati-hati, harus belajar, harus memahami aturan yang tidak tertulis. Atau suatu hari, aku akan menjadi bagian dari sumpah itu. Hari itu, aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan, jantung masih berdegup kencang, dan rasa takut yang tidak kunjung reda. Aku menyadari satu hal, desa ini bukan lagi tempat yang aman, bukan lagi tempat yang bisa kuanggap rumah. Setiap senyum warga, setiap jalan yang bersih, setiap rumah yang rapi, semuanya menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap daripada kegelapan malam Jumat Kliwon itu sendiri. Dan aku tahu, aku harus bersiap. Malam Jumat Kliwon berikutnya akan datang, dan aku tidak bisa lagi pura-pura tidak tahu. Aku harus menghadapi semua ini, entah aku siap atau tidak. Pak Lurah bukan musuhku,
Tapi beliau juga bukan penyelamat. Beliau hanyalah manusia yang terjebak dalam kegelapan tradisi tua, yang menuntut korban, yang menuntut harga paling mahal, nyawa manusia. Aku menatap langit senja saat pulang. Warna oranye dan merah bercampur, tapi mataku hanya melihat bayangan gelap yang menanti di malam berikutnya. Aku merasakan hawa dingin yang menyusup ke tulang, dan aku tahu satu hal pasti, hidupku, desa ini, dan semua yang terjadi di dalamnya tidak akan pernah sama lagi. Malam Jumat, Kliwon berikutnya datang lebih cepat dari yang kupikirkan. Sejak sore, langit sudah tampak muram. Awan menggantung rendah seperti menekan atap-atap rumah. Angin bertiup pelan tapi dingin, membawa bau tanah basah bercampur anyir yang makin lama makin terasa jelas. Orang-orang desa menutup pintu lebih awal dari biasanya. Warung kopi yang biasanya ramai selepas maghrib hari itu tutup. Tidak ada tawa, tidak ada suara motor. Desa seolah bersiap menyambut sesuatu yang tidak ingin dilihat, tapi tidak bisa dihindari. Menjelang malam, listrik padam, bukan mati biasa. Tidak ada suara trafo meledak, tidak ada percikan. Lampu-lampu padam serentak, meninggalkan desa dalam kegelapan total. Hanya cahaya bulan yang samar menembus sela-sela awan. Sunyi yang tersisa terasa berat, seperti selimut tebal yang menekan dada. Aku duduk di rumah, napasku pendek-pendek, keringat dingin mengalir di punggung meski udara dingin. Aku tahu malam ini berbeda. Perasaan itu kuat, menusuk, tidak bisa diabaikan. Kata-kata Pak Lurah, tangisannya, dan bisikan Kiai Ireng terus berputar di kepalaku. Tanganku gemetar saat aku berdiri, mengambil jaket tipis, dan melangkah keluar rumah. Aku tidak tahu kenapa kakiku membawaku ke balai desa lagi. Mungkin karena aku ingin memastikan ketakutanku sendiri. Mungkin karena aku ingin menantang nasib. Atau mungkin karena aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Jalan menuju balai desa gelap total. Tidak ada satupun lampu minyak menyala. Jendela-jendela rumah tertutup rapat, tapi aku bisa merasakan mata-mata di balik tirai. Tatapan tanpa wajah, tanpa ekspresi, tapi penuh penilaian. Setiap langkah kakiku terdengar terlalu keras di telingaku. Sendiri, suara kerikil di bawah sandal seperti teriakan di tengah kesunyian. Saat aku sampai di depan balai desa, pintunya sedikit terbuka. Dari celah itu, tercium bau anyir yang lebih pekat dari sebelumnya. Bau besi karatan bercampur tanah basah dan sesuatu yang membuat perutku mual. Aku menelan ludah, lalu mendorong pintu perlahan. Engselnya berderit pelan, seperti erangan makhluk tua yang terganggu tidurnya di dalam balai desa gelap. Hanya ada cahaya lilin yang samar dari bawah lantai. Aku tahu persis di mana letak pintu menuju ruang itu. Tanganku dingin saat aku membuka papan kayu dan menuruni tangga sempit yang sudah sangat ku kenal. Setiap anak tangga berderit, seolah ingin memperingatkanku untuk berhenti. Tapi aku terus turun. Ruang sempit itu terasa lebih pengap dari sebelumnya. Udara di dalamnya dingin, tapi berat. Dinding penuh coretan nama itu masih ada, memanjang, bertambah banyak. Aku mendekat dengan langkah gemetar, menyorotkan cahaya senter kecil yang kubawa. Satu persatu nama itu terbaca. Nama-nama yang dulu ku kenal, wajah-wajah yang dulu kulihat setiap hari. Dan di bagian paling bawah, dengan tulisan yang masih terlihat basah, ada satu nama baru. Suryo. Aku terpaku, jantungku serasa berhenti berdetak. Dunia di sekelilingku seperti runtuh. Suara di telingaku mendengung keras, kakiku lemas. Hampir saja aku jatuh terduduk. Tanganku gemetar saat menyentuh tulisan itu. Hangat, seperti baru saja ditulis beberapa menit lalu. Saat itu aku mengerti, semua bisikan itu nyata. Warga sudah mulai membicarakanku. Tatapan-tatapan aneh, obrolan yang tiba-tiba berhenti saat aku lewat, senyum yang terasa palsu. Aku sering mempertanyakan Pak Lurah, sering terlihat gelisah, sering dianggap mengganggu ketenangan desa. Di mata mereka, aku bukan lagi Suryo yang dulu. Aku sekarang adalah masalah. Ngomong terus soal sumpah, soal hilang, mungkin begitu kata mereka. Bikin desa gak tentrem. Aku mulai dilabeli gak berguna. Napas tersengal, aku mundur beberapa langkah. Saat itulah aku merasakan getaran halus di lantai. Patung Kiai Ireng di tengah ruangan itu bergerak, perlahan, sangat pelan, tapi cukup jelas.
untuk membuat darahku membeku. Kepalanya menoleh ke arahku. Mata merahnya menyala lebih terang dari sebelumnya, menembus kegelapan dan langsung mengunci tubuhku. Udara di sekelilingku terasa semakin dingin. Bau anyir makin kuat. Aku ingin berteriak, tapi suaraku terkunci di tenggorokan. Dari patung itu terdengar suara berat, dalam, seperti datang dari dalam tanah. Desa harus makmur, dan kau sudah dipilih. Kalimat itu tidak diucapkan dengan marah, tidak dengan ancaman, justru tenang, datar, seolah ini adalah hal yang wajar. Sebuah keputusan yang sudah final dan tidak bisa diganggu-gugat. Kepalaku berdenyut. Aku teringat kakekku. Kata-katanya, napas terakhirnya, ojo nganti keliru Suryo. Aku sadar, inilah akibat dari mengetahui terlalu banyak. Aku bukan lagi penonton. Aku sudah masuk ke dalam lingkaran itu. Ketakutan berubah menjadi naluri. Bertahan hidup, aku berbalik dan lari. Kakiku bergerak sendiri, naik tangga, menerobos pintu balai desa, tanpa peduli suara kayu yang berderit keras. Nafasku terengah-engah, dada terasa seperti terbakar. Aku keluar ke halaman balai desa dan langsung berhenti. Seluruh desa sudah ada di sana. Mereka berdiri dalam gelap, berjejer rapi, tanpa suara. Wajah-wajah yang kukenal sejak kecil. Teman, orang-orang yang dulu tersenyum padaku. Kini mata mereka kosong. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan. Hanya seperti menatap benda yang sudah diputuskan nasibnya. Aku melangkah mundur. Pak, Bu, kenapa kalian di sini? Suaraku gemetar, hampir menangis. Tidak ada jawaban. Aku mencari Pak Lurah di antara mereka. Aku menemukannya berdiri di barisan depan. Wajahnya pucat, matanya merah. Ia tidak berani menatapku lama. Saat mata kami bertemu, ia menggeleng pelan, sangat pelan, seolah berkata, aku tidak bisa menolongmu. Hatiku hancur. Pak, aku salah apa? Teriak, aku cuma pengen ngerti. Aku cuma pengen desa ini bersih tanpa darah. Beberapa warga saling pandang, lalu seorang lelaki tua melangkah maju. Suaranya datar. Kowe wis ngegawe desa ora tentram. Suryo, kowe ngegawe wong mikir. Lan, mikir kuwi membayani. Aku terdiam. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari ancaman manapun. Di desa ini, berpikir kritis adalah dosa. Bertanya adalah ancaman. Dan aku sudah melakukan keduanya. Aku mencoba lari ke samping, tapi beberapa orang melangkah menutup jalan. Mereka tidak menyentuhku, tidak menarikku. Mereka hanya berdiri, tapi kehadiran mereka cukup untuk membuat kakiku gemetar dan mundur. Aku melihat sekeliling, mencari satu wajah saja yang menunjukkan belas kasihan. Tidak ada. Bahkan ibu-ibu yang dulu sering menyapaku pun kini menunduk, menghindari tatapanku. Aku merasa sendirian, benar-benar sendirian. Di tengah desa tempat aku dilahirkan. Wes wayahe, Suryo, bisik seseorang dari belakang. Aku menutup mata. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Dalam hati aku berdoa, bukan kepada Kiai Ireng, bukan kepada kekuatan apapun, tapi kepada apapun yang masih tersisa dari kemanusiaan desa ini. Tidak ada yang datang menolong. Aku berdiri di sana, dikelilingi oleh orang-orang yang dulu kupanggil keluarga. Malam semakin pekat. Angin berhembus membawa bau anyir yang semakin kuat. Dari arah balai desa, aku mendengar suara langkah berat, seolah sesuatu sedang bergerak mendekat. Dan saat itu aku sadar, mungkin inilah akhir dari perjalananku sebagai Suryo yang bebas. Mungkin aku memang sudah dipilih, atau mungkin mesap. Ada satu hal yang belum mereka perhitungkan. Di tengah ketakutan itu, satu tekad kecil muncul di dadaku. Jika aku harus jatuh, aku tidak akan jatuh dalam diam. Jika aku harus menjadi bagian dari sumpah ini, aku akan memastikan kebenaran itu terlihat. Walau hanya sesaat, tapi untuk malam ini, di bawah tatapan dingin seluruh desa, aku tidak punya pilihan selain berdiri dan menunggu apa yang akan datang selanjutnya. Aku hampir diseret ke balai desa oleh barisan warga yang tatapannya kosong. Kakiku terasa berat, seolah tanah menempel di telapak. Dan udara malam pekat menekan setiap tarikan napasku. Suara bisik-bisik warga terdengar seperti 1000 orang yang menahan napas. Semuanya menatapku, menunggu langkahku selanjutnya. Aku ingin lari, ingin menolak, tapi tubuhku seakan tidak punya kendali. Tiba-tiba, dari kerumunan itu,
terdengar suara lantang yang memecah keheningan malam. Cukup! Suara itu membuat seluruh desa tersentak. Semua warga menoleh ke arah sumber suara. Pak Lurah berdiri di depan balai desa. Wajahnya pucat tapi tegas. Matanya menatapku sebentar, lalu menunduk ke patung Kiai Ireng. Lilin-lilin kecil yang diletakkan di sekitar patung menyorot wajahnya, membuat bayangan di lantai menari-nari menyeramkan. Beliau berjalan perlahan ke arah patung. Langkahnya mantap meski tubuhnya terlihat lemah. Tangannya gemetar, tapi suaranya terdengar jelas di tengah malam yang sunyi. "Ambil aku saja," katanya. Aku menatapnya, jantung berdetak cepat. Apa yang beliau lakukan? Aku tidak mengerti sepenuhnya, tapi ada rasa putus asa yang dalam di matanya. Rasa putus asa yang membuatku tersentuh sekaligus takut. Warga yang menatapku mulai ragu. Beberapa menahan langkah mereka. Hening menyelimuti desa. Patung Kiai Ireng tetap diam beberapa detik. Kemudian terdengar tawa, suara yang bergema di udara. Malam menembus setiap sudut desa. Tawa itu berat, menyeramkan, tapi juga penuh sesuatu yang kunyata. Kekuasaan. Pemimpin hanya penjaga, bukan tumbal. Suara itu bergema, seperti ribuan bisikan yang bersatu menjadi satu suara besar. Aku menahan napas, tubuhku membeku. Tak ada gerakan dari warga, hanya udara malam, lilin yang bergetar, dan suara tawa yang masih menggema di telingaku. Aku menatap Pak Lurah. Beliau menunduk, kemudian roboh. Tubuhnya jatuh dengan suara berat di lantai balai desa. Mati seketika aku merasa dunia sejenak berhenti. Hening, tidak ada suara, kecuali detak jantungku sendiri yang terdengar terlalu keras. Bau anyir darah bercampur lilin menyengat hidungku. Aku ingin menjerit, tapi suara itu tidak keluar. Tangan gemetar, kakiku lemas. Aku menatap patung Kiai Ireng. Matanya merah menyala, namun kini berbeda. Ada rasa puis, tapi juga sesuatu yang menuntut lebih. Dan anehnya, desa tetap makmur. Jalanan bersih, sawah subur, sungai tetap jernih. Anak-anak bermain di ladang tanpa rasa takut. Warga kembali tersenyum, beraktivitas seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi saat aku menatap mereka, ada tatapan berbeda. Tatapan itu menatapku bukan lagi sebagai Suryo biasa, tapi sebagai seseorang yang kini mengetahui rahasia terdalam desa. Seorang sesepuh desa yang biasanya pendiam dan selalu duduk di beranda rumahnya. Melangkah maju, suaranya terdengar tenang, tapi ada otoritas yang membuatku terdiam. "Sekarang kamu yang paling paham soal desa," katanya. "Kamu pantas jadi lurah." Kata-kata itu menusuk hatiku. Aku ingin menolak, ingin lari, tapi aku tahu itu mustahil. Desa ini membutuhkan seseorang yang memahami, seseorang yang bisa meneruskan tradisi gelap ini. Aku menatap patung Kiai Ireng lagi. Jubah hitamnya bergoyang pelan, matanya merah menyala, seolah menembus setiap lapisan pikiranku. Aku mulai menyadari sesuatu yang menakutkan sekaligus mengerikan. Pesugihan ini tidak butuh orang jahat, tidak butuh manusia yang haus darah atau kejam. Ia hanya butuh orang yang benar-benar peduli pada desa, yang ingin desa tetap makmur. Seseorang yang mau mengambil tanggung jawab berat, yang siap memikul sumpah tanpa ada jalan mundur. Malam itu, aku berdiri di depan patung Kiai Ireng. Tubuhku lelah, napasku berat, tapi aku tahu tidak ada jalan lain. Warga menatapku dengan tatapan kosong, namun tidak ada yang menghalangi. Mereka menunggu, dan aku tahu mereka menunggu keputusan yang akan menentukan nasib desa dan hidupku sendiri. Aku berlutut perlahan, rasa takut bercampur dengan rasa pasrah. Tangan gemetar saat aku menempelkan telapak di lantai dingin, menatap patung yang kini terasa hidup. Aura gelap yang keluar dari patung itu hampir membuatku pingsan, tapi aku mencoba menahan diri. Aku tahu, sumpah ini bukan sekadar darah atau nyawa. Ini adalah pengorbanan, tanggung jawab, dan kekuatan yang lebih tua dari manusia manapun. Dalam hati aku berbisik, bukan sebagai doa, tapi sebagai janji. Aku menjaga desa ini. Aku akan memahami sumpah ini. Dan aku ingin desa tetap hidup, walau dengan harga apapun. Tiba-tiba lilin-lilin kecil di sekeliling patung berkedip lebih cepat. Bayangan menari liar di dinding, dan udara di ruangan terasa berat. Seperti tekanan ribuan tangan tak terlihat menekan tubuhku. Aku menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Patung Kiai Ireng tidak bergerak,
tapi aura yang keluar terasa lebih intens. Aku bisa merasakan tatapan matanya menembus pikiranku, membaca rasa takut, melihat setiap keraguan, dan menilai kesungguhan niatku. Detik demi detik terasa seperti berjam-jam. Lalu, aku mendengar suara dalam kepala. Tidak dari mulut patung, tapi langsung dari pikiran. Suryo, sumpah ini tak pernah berakhir. Yang terpilih akan menjadi penjaga. Jangan salah langkah, jangan salah pilih. Aku mengangguk, meskipun tidak ada yang bisa melihat. Tubuhku lelah, tapi aku merasa energi lain mengalir ke dalam diriku. Rasa takut berubah menjadi pemahaman, dan pemahaman itu membuatku lebih tenang, meski tetap gentar. Aku tahu, malam ini bukan akhir, tapi awal dari peran yang tidak bisa ditolak. Aku berdiri, perlahan, menatap patung Kiai Ireng. Sekali lagi, matanya merah menyala, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada pengakuan, bukan hanya dari diriku, tapi juga dari desa ini. Warga menatapku lagi, tidak lagi dingin sepenuhnya. Ada harapan samar, bahwa dengan aku yang memahami, desa ini tetap aman. Aku menyadari satu hal yang membuat tubuhku gemetar sekaligus bangga. Pesugihan ini bukan tentang jahat atau baik, bukan tentang dendam atau keserakahan. Ia tentang tanggung jawab, tentang siapa yang siap memikul sumpah, menjaga keseimbangan antara hidup dan kematian, antara kemakmuran dan pengorbanan. Malam itu aku berlutut di depan patung Kiai Ireng. Hati berdebar, tubuh gemetar, tapi pikiran jernih. Aku menerima peran ini bukan sebagai orang yang haus kekuasaan, tapi sebagai penjaga desa, sebagai manusia yang memahami bahwa kadang untuk mempertahankan kehidupan, keputusan terberat harus diambil. Dan aku tahu, malam Jumat Kliwon akan datang. Lagi, warga akan hilang, pengorbanan akan terus dilakukan, dan sumpah tidak akan pernah berakhir. Tapi sekarang, aku tidak lagi takut. Aku memahami permainan ini. Aku siap. Aku menatap patung sekali lagi, berbisik pelan. Aku mengerti Kiai Ireng. Aku akan menjaga sumpah ini. Aku akan menjadi yang terpilih. Tapi aku akan menjaga desa ini sebisa mungkin, tanpa mengulangi kesalahan. Di luar balai desa, malam tetap pekat. Angin malam membawa aroma anyir yang menusuk. Suara gemerisik dedaunan terdengar jelas, menambah kesunyian yang berat. Tapi di dalam diriku ada ketenangan aneh. Aku tahu sumpah ini tidak akan pernah berakhir. Tapi aku kini bukan lagi korban yang tak berdaya. Aku adalah bagian dari siklus itu. Aku adalah penjaga. Aku berdiri di sana, berlutut di depan patung, dikelilingi lilin yang menyorot wajahku, dikelilingi warga desa yang menunggu dengan hening, dan merasakan aura Kiai Ireng yang seakan mengawasi setiap gerakanku. Malam itu aku belajar satu hal penting. Pesugihan ini bukan tentang orang jahat atau baik. Ia hanya membutuhkan seseorang yang peduli, yang ingin desa tetap hidup. Dan sekarang, aku, Suryo, berada di posisi itu. Aku menarik napas panjang, menatap patung, dan dalam hati aku berjanji, sumpah ini akan kuteruskan, dengan pemahaman, dengan hati yang berat, tapi dengan keberanian yang tak bisa dibatalkan. Aku bukan tumbal, aku bukan korban, aku adalah penjaga. Dan malam itu, di bawah sinar lilin, di hadapan Kiai Ireng, aku berdiri sambil berlutut.